Jangan buang tenaga sia-sia. Setiap batu bata di sini dibuat dari besi hitam. Kalau mau kabur dari penjara ribuan tahun. Penjara kematian Jiuzu, hanya masuk. Tak pernah keluar. Pedangku sudah lama tak. Kalau kalian siapa, kok bisa masuk ke penjara kematian Jiuzu? Kami menyambut Dragon Zun keluar dari penjara. Kalian pergi saja, aku tak akan keluar. Waktunya sudah tiba, nanti ada yang akan melepaskan aku. Baeksia adalah tempat barbar yang mengorbankan manusia. Kalau aku mati perang, siapa yang akan melayani Yang Mulia? Istana ini tak rela kau mati. Tenang saja. Long Lu itu orang lemah yang masih hidup. Korbankan dia ke Baeksia, maka kau tak perlu perang. Di penjara kematian Jiuzu, hanya penjahat ganas dari berbagai negara. Pangeran ketiga masuk penjara saat usia 10 tahun. Kalau bisa hidup sampai sekarang pasti punya kemampuan luar biasa. Melepasnya mungkin jadi ancaman. Istana ini sudah menyelidiki. Anak itu di penjara hanya jadi budak, menundukkan diri dan menjilat sepatu agar bisa hidup. Kalau dilepaskan juga tak bisa bikin masalah besar. Tunggu jenderal ini dapat dukungan Baeksia. Kerajaan Dragonkin akan jadi milik kita. Yang Mulia Ratu, Jenderal Besar, ada yang coba kabur dari penjara. Tapi penjara kematian Jiuzu kokoh tak tertembus. Pangeran ketiga masih di dalam. Sekalipun dia punya 9 sayap juga tak bisa terbang keluar. Ayo lihat sampah itu. Sampah memang sampah. Pangeran ketiga, kau ingat siapa aku? Yang Mulia Ratu. Aku bukan pangeran ketiga, aku adalah tahanan, jangan bunuh aku. Anak ini sudah gila dan bodoh. Pangeran ketiga Long Lu terima perintah. Baeksia menyerang. Raja memerintahkan, menjadikanmu jenderal perintis. Pimpin pasukan berperang. Di mana pasukan kuda hitam Jiuzu? Pasukan kuda hitam Jiuzu menyambut Dragon Zun keluar penjara. Terkurung di neraka ini selama 15 tahun. Aku ingin kalian balas dendam dengan darah. Yang Mulia Ratu, tolonglah kami. Kami dari sekarang tak akan masuk istana lagi. Saat raja memimpin pasukan perang jauh, Wan Pin berselingkuh dengan pengawal dan mengacaukan istana belakang. Pangeran ketiga ini mungkin anak haram. Bunuh saja mereka di sini. Lugu, cepat sujud ke Yang Mulia Ratu. Tak mau. Anak dari pelayan saja berani jadi pangeran. Yang Mulia Ratu, salah apapun yang kau lakukan, itu salahku. Tolong lepaskan Lugu. Dulu kau hanya pelayan istana ini. Saat disiksa di istana, kau malah memikat raja. Akhirnya kau jadi Wan Pin. Jika kau tak mati, perempuan murahan, akan ada lebih banyak pelayan yang punya ambisi tak pantas. Lihat dengan baik. Lihat bagaimana ibumu disiksa sampai mati. Dan jasadnya diberi anjing. Ibu. 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 Bising. Istana ini lelah. Kurasakan anak itu ke penjara kematian Jiuzu. Ibu. Mohon Dragon Zun segera naik tahta dan kendalikan Jiuzu. Tak usah terburu-buru. Aku masih punya dendam yang belum selesai. Mengapa Yang Mulia masih menyembunyikan identitas? Cuma satu perintah. 9 negara bisa hancur. Dragon Zun adalah penguasa Jiuzu. Bagaimana bisa cari balas dendam pribadi? 15 tahun ini aku sembunyikan diri. Mereka semua anggap Long Lu sampah. Itu yang aku inginkan. Yang Mulia. Kebaikan sekecil embun harus dibalas dengan air mancur. Dendam darah juga harus dibayar 2 kali lipat. Yang Mulia, waktu itu Wan Pin sudah hamil penuh dan melahirkan setelah mati. Kau punya adik perempuan, Long Ke'er. Dia masih hidup. Apa? Dia di mana? Di pasar hantu. Tuan Zhu, ada masalah. Menari pakai baju sebanyak ini. Apakah meremehkan Zhu Qitian? Ah, bukan. Tuan Zhu, keberuntunganmu luar biasa. Aku pantas dihukum mati. Cepat lepaskan. Lepaskan. Pukul mati dia.
Kau pikir dirimu bangsawan kerajaan. Tuan Zhu adalah orang dekat yang mulia ratu. Benar. Tuan Zhu memperhatikanmu, itu keberuntunganmu. Cepat lepaskan. Siapa? Putri Yin Aotian dari gerbang penjaga Jiuzhou. Yin Fei Sui. Long Ke'er meski jatuh ke rakyat jelata, tapi dia darah kerajaan. Tak boleh kau perlakukan begitu. Wanita Fei Sui. Tenang dulu. Ini pasar hantu. Kau bisa campuri. Hari ini, aku Yin Fei Sui campuri. Bagaimana? Semua tahu. Kekasihmu, Pangeran ketiga, di penjara dan jadi sampah. Sayang sekali hari ini di depan pejabat. Tak ada yang bisa lari. Kamu. Telapak tangan lemah yang mematikan. Cepat. Kedua perempuan ini hari ini aku ambil. Tapi tariannya belum selesai. Baju juga belum sepenuhnya dilepaskan. Lanjutkan saja. Ya, lanjutkan. Cepat lepaskan. Cepat. Hari ini bahkan Tuhan datang, juga tak bisa selamatkan kalian. Kakak Long Lu, 15 tahun, mengapa kau tak kembali? Masih berharap pada kakak sampah itu. Dia sudah mati. Lepaskan. Mau mati ya? Berhenti. Kau siapa? Long Lu. Itu Long Lu yang baru keluar penjara. Pangeran ketiga ini luar biasa. Pangeran ketiga ini dilemparkan ke penjara kematian hanya dengan jadi budak. Menjilat sepatu orang bisa hidup. Hari ini kalian semua harus mati. Tuan Ju, kakak di penjara sudah gila. Dia sedang linglung jadi bicara seenaknya. KR sekarang aku lepaskan. Sampah, cepat pergi. Masih malu-maluin. Ah, mau pergi. Kecuali sujud 100 kali ke Tuan Zhu. Serang. Hati-hati. Kau tahu siapa aku? Kakak Long Lu, aku Yin Fei Sui paling menghargai kesetiaan. Gerbang penjaga punya sumpah. Jika dua keluarga punya anak perempuan, jadi saudara. Jika satu laki satu perempuan. Dia putri guru ke-8, Yin Fei Sui. Aku bawa KR kembali ke gerbang penjaga untuk diobati. Nanti jumpa lagi. Wajah seperti malaikat, tubuh seperti setan. Tahu hari keluar penjara indah, tak ngangka semacam ini. Kau itu, orang yang ayahku kirim untuk merawatku. Apa merawatmu? Ini guru ketigaku, kota emas Kunlun yang ditinggalkan untukku. Cepat pergi. Aku pergi. Ini tempat tidurku. Bangun. Cepat turun. Cepat pergi. Cepat pergi. Ah, bukan. Hai. Bangun, bangun. Kau mau nipu aku ya? Hai. Racun es. Tak heran sebelum keluar guru ketiga, perintahkan aku pasti terima rumah ini. Dia tahu aku mewarisi teknik dokter suci guru keempat dan darah dragon yang kirim aku ke sini untuk menghangatkan tempat tidur putrinya. Menyelamatkan nyawa setara membangun 7 pagoda. Nona Linger, maaf. Suami bangun. Suami, silakan minum teh. Siapa suamimu? Aku cuma transfer sedikit darah dragon yang lainnya aku tak lakukan apa-apa. Suami menyelamatkan nyawaku. Walaupun tak mengakui aku tak punya keluhan. Selama bisa melayani sehari-hari. Kau baru keluar penjara, sudah bunuh pejabat dan bangsawan Jiuzhou. Begitu berani, kalian atas perintah ratu datang tangkap. Kau bisa melawan, tapi jangan libatkan gerbang penjaga Jiuzhou dan orang Kunlun emas. Oh ya, sepertinya ada yang namanya Long Ke'er, adikmu kan? Kau berani sentuh dia, bawa pergi.
Lepaskan dia, lepaskan suamiku. Berhenti. Anak ini di penjara, mewarisi darah Dragon Sand dari Dokter Suci Penglai. Selama dia alirkan energi, tak bisa ditusuk pedang. Barang tak berguna, hari ini harus bikin dia cacat. Kalau tak, dia di Beisia masih melawan. Tak mau mengorbankan nyawa. Bagaimana jenderal bisa berunding? Dragon King dulu kerajaan terkuat Jiuzu, sekarang jadi negara lemah. Mau berunding dan menghindari perang. Kalian benar-benar anjing setia Beisia. KR. Kakak. Aku tahu kau punya ilmu perlindungan, maka dosa ini diganti adikmu. Potong urat tangannya dulu, lalu urat kakinya. Lepaskan dia. Serang aku. Ayo. Betul adik kakak yang penuh kasih, benar-benar setia. Adik kandungkan, setia, tak bisa. Sekarang kau sudah benar-benar cacat total. Walaupun kau punya 100 ilmu, tak bisa pakai. Kirim dia ke Beisia untuk dikorbankan. Yang Mulia Ratu. Buruk. Beisia sudah hancur. Pasukan kuda hitam Jiuzu langsung serbu ke kota Raja Beisia. Dalam sehari menghancurkan pemerintahan Beisia. Raja Beisia dan imam besar dibunuh. Apa? Tahta Dragon Zone sudah kosong 300 tahun. Pasukan kuda hitam tiba-tiba bergerak. Mungkin Dragon Zone sudah lahir. Jika begitu, pangeran ketiga tak punya nilai lagi. Ya. Raja datang. Ratu. Apa yang kau lakukan? Raja, hamba dengar pangeran ketiga di penjara belajar ilmu, tak bisa ditusuk pedang, jadi main-main dengannya. Ayahanda. Ratu tadi bilang. Ayahanda sakit berat. Perlu tarik urat dan tulangku. Untuk obat ayahanda. Sekarang urat dan organ dalam anak sudah rusak. 5 organ rusak. Saat menghadapi kematian, anak terakhir kali. Sujud dan berbakti pada ayahanda. Raja, lihat dengan benar. Hamba tak pernah katakan itu. Aku baik-baik saja. Istana ini cuma potong urat tangan dan kakinya. Kapan minta nyawanya? Ratu beracun, kau bisa berakting. Aku lebih bisa. Bodoh. Kau tak cuma kutuk aku sakit berat. Siksa pangeran. Begitu jahat. Raja, hamba tak. Siapa yang menyakiti pangeran? Cepat bawa pergi dan potong kepalanya. Yang Mulia Ratu yang perintahkan aku. Yang Mulia Ratu, Raja, anak ini sengaja pura-pura sedih menipu Raja. Hamba mohon hukum mati dia. Kau pikir aku tak tahu apa-apa. Dulu aku dasar lemah. Jadi aku mempersulit Wanpin dan pangeran ketiga. Tapi kau mengandalkan keluarga semakin berani. Selingkuh dengan jenderal besar dan bersekongkol dengan Beisia. Hari ini, aku akan pecat ratu. Kau baik hati dan setia, sangat disenangi aku. 3 hari lagi ujian pewaris tahta. Kau juga ikut. Raja, ini soal pewaris tahta Dragon King. Bagaimana anak haram itu pantas ikut? Pilih yang tua, pilih yang bijak. Hanya pangeran besar kita. Ayahanda, anak di penjara kematian selama 15 tahun. Hidup dan kematian serta kekayaan sudah tak peduli. Sekarang hanya ingin mengembara. Tahta pewaris tak tertarik sama sekali. Jika bukan Yang Mulia Ratu mengancam adik KR, anak tak akan masuk istana. Kau bukan cacat. Ayahanda bijak. Luka sebenarnya anak. Ayahanda harus paham. Anak tadi hanya tak mau tunjukkan kekuatan. Mohon ayahanda maafkan. Baik, Muer hatinya tenang dan santai. Dan punya kemampuan luar biasa. Aku bagaimana rela lepaskan kau. Mengembara bebas. Kerajaan Dragon King. Tahta pewaris. Aku akan pertimbangkan lagi. Pangeran ketiga, tolong angkat tanganmu dan ampuni aku. Aku yang berani, aku yang tak tahu diri. Pangeran ketiga, masa lalu kita hanya kesalahpahaman. Selama kau minta Raja ampun, Raja pasti akan memaafkan. Kesalahpahaman. Ibu kandungku saat melahirkan, dibunuh hidup-hidup olehmu. Usia 10 tahun kau kurung aku di penjara kematian. Adikku dikirimmu ke pasar hantu jadi budak. Kau bilang itu kesalahpahaman. Dendam darahmu. Harus kau bayar. Kau siapa? Raja saja belum bicara,
kau berani usir istana ini? Aku memang tak mau rebut tahta pewaris. Permintaan ini ayahanda pasti izinkan. Ya, aku Longlu selalu adil. Bagaimana kau perlakukan kami dulu? Aku balas sama. Datang, bawa Yang Mulia Ratu ke penjara kematian Jiuzu. Istana ini juga ibumu. Kau siksa istana ini begitu. Kau akan dibenci ribuan orang. Bagaimana ayahandamu melihatmu? Ayahanda bijak dan baik. Anak tak akan ambil nyawa Yang Mulia Ratu. Tepat guru keempatku, Dokter Suci Penglai juga di penjara. Jika Yang Mulia Ratu disiksa sampai mati, guru keempatku pasti obati dengan baik. Pastikan Yang Mulia Ratu hidup lama dan wafat dengan tenang. Iblis. Longlu, kau tunggu saja. Istana ini segera kembali. Saat itu istana ini berkuasa penuh. Kenakan syal itu. Kau dan aku sekarang sudah ditakdirkan. Nanti tak ada yang boleh bully kau lagi. Wei Yang, kau pengantin baruku. Aku juga akan lindungi kau. Ya. Wei Yang, kau adalah cahaya satu-satunya dalam hari-hari gelapku. Sekarang dendamku terbayar. Pisah 15 tahun. Aku akhirnya bisa berdiri di depanmu dengan bangga. Istana punya acara bahagia. Ini semua hantaran dari Raja Barat. Putri Wei Yang, kita segera menikah. Kau bilang kau dan putriku usia 10 tahun. Sudah janji nikah. Itu cuma permainan anak, bagaimana bisa dianggap serius? Raja Barat sudah 70 lebih. Kau biarkan Wei Yang jadi selirnya, dan bilang Wei Yang setuju. Pangeran ketiga, Wei Yang tak menikah dengan Raja Barat yang kaya dan berkuasa. Tak mungkin menikah dengan pangeran sampah seperti kau. Kedua, jangan marah. Untuk menunjukkan ketulusan, tua ini tambahkan 3 peti emas di hantaran. Terima kasih Raja Barat. Cepat terima kasih pada Raja Barat. Hantaran. Aku juga bisa beri. Jangan sombong. Apa yang kau punya? Sombong. Lihat dirimu yang miskin itu. Tak pantas lihat cermin. Kau bahkan tak punya 1 peti emas. Wei Yang, aku tanya kamu sekali lagi yang terakhir. Apakah kamu masih mencintai aku? Demi rasa persahabatan yang aku tunggu selama 15 tahun. Lupakanlah aku. Aku ingin. Kau tak bisa beri. Apa yang kau inginkan? Aku bisa beri. Kembali ke Yang Mulia, di Sungai Barat ditemukan tambang emas. Pemilik bawa kontrak tambang emas. Katanya, itu hantaran pangeran ketiga untuk putri. Apa? Bagaimana mungkin? Raja Barat Datang. Sudah tua bangka, jangan keluar malu-maluin. Yang Mulia, Raja Barat sudah tua, dan emosi memuncak. Mungkin tak bertahan sampai hari ini. Longlu, jika Raja Barat ada apa-apa, kau harus bayar nyawa. Para dokter bodoh, aku bisa selamatkan Raja Barat. Kau pernah belajar kedokteran. Di penjara aku belajar banyak hal. Kedokteran sih, cuma 3 hari. 3 hari. Kau main-main dengan tua ini. Yang Mulia, Raja Barat cuma tinggal napas terakhir. Jika Raja Barat ada apa-apa, kau bayar nyawa. Ini, bagaimana ini? Raja Barat walaupun mati karena Longlu, tapi istana ini juga tak lepas dari masalah. Bintang sial, usia 10 tahun kau bikin ibumu mati. Sekarang datang bikin Wei Yang celaka. Anak jalang, kau bahkan tak pantas jadi menantu. Tak pantas masuk pintu istana ini. Aku hormati kau sebagai ibu Wei Yang, jadi beri muka. Segera minta maaf pada ibuku. Diam. Ingin bertahan di kerajaan Dragon King, hanya uang tak cukup. Cinta hanyalah ilusi, hanya kekuasaan yang nyata. Ayah, ibu, aku ingin segera menikah dengan Raja Barat. Wei Yang, mengapa? Jika Raja Barat mati karena kau harus bayar nyawa. Jika aku terlibat, selain kena imbas, aku tak dapat apa-apa. Jika aku menikah dengan Raja Barat, walaupun dia mati hari ini, aku juga dapat gelarnya, wilayahnya, dan jutaan harta. Kau mencintaiku kan? Kau tak ingin aku ikutmu ke neraka. 15 tahun ini, kau berganti berapa tempat tidur raja dan orang kaya, tapi mereka semua anggapmu mainan. Tak ada yang benar-benar menikahi. Jadi, kau pilih Raja Barat.
Saat aku di penjara dengar berita ini, aku tak percaya sama sekali. Wei yang baik dan cantik bisa lakukan hal seperti itu. Terlambat. Datang, ganti pakaian pengantin untuk putri ini. Orang yang sakit sudah emosi memuncak, kau malah rusak energinya. Dia mau bikin Raja Barat mati. Ini teknik kuno, 9 teknik Kaisar Kuning. Ini teknik kuno, 9 teknik Kaisar Kuning. Tak mungkin, teknik ini hanya Dokter Suci Penglai yang bisa, tapi dia sudah dikurung. Iblis. Aku baru. Wei Yang, kau dan aku putus hubungan. Kau pikir aku mau? Aku cuma demi keluarga. Sebenarnya orang yang aku cinta selalu kau. Suami, ada masalah. Bisa bilang pada Ling Er. Walaupun taruh nyawa, Ling Er juga mau bantu suami. Kebohongan perempuan. Aku sudah bosan dengar. Siapa? Ling Er. Raja Barat. Aku selamatkan nyawamu, tapi kau begitu kejam. Dragon Zone, Raja Barat sudah dihancurkan. 3.000 wilayah barat. Semua masuk ke wilayah Dragon Zone. Putri Wei Yang itu. Kirim orang jaga diam-diam dulu. Ya. Suami. Aku bukan sudah mati. Kau lupa aku punya darah dragon yang dan teknik dokter. Guru ketiga percayakan kau padaku. Bagaimana aku biarkan kau celaka? Suami, selamatkan aku. Hanya karena ayah. Tak suka Ling Er sedikit pun. Aku memang suka kau. Tapi aku juga punya janji nikah dengan gerbang penjaga. Kau taruh nyawa selamatkan aku. Bagaimana aku biarkan kau susah? Selama suami suka Ling Er, maka tak susah. Ini aku sudah bicara dengan kakak Fei Shui. Kami tak keberatan. Gerbang penjaga Jiuzhou paling menghargai kesetiaan. Akuin Fei Shui cuma menepati janji. Jangan salah sangka aku benar-benar suka kau. Teknik dokter menghidupkan Ling Er, tapi bikin energi aku lemah. Sekarang, ujian pewaris tahta pasti sudah selesai. Aku tidak mau ikut-ikutan rame. Apa? Hari ini ternyata ujian besar untuk calon raja. Ya. Semua ini salahku. Bikin suamiku kelelahan. Ahem. Bukannya dia tenggelam dalam kenikmatan duniawi dan lupa berjuang. Ini kesempatanmu untuk jadi calon raja. Aku tidak peduli. Aku adalah penguasa naga dari 9 provinsi. Mengapa harus peduli dengan posisi calon raja satu negara? Putra mahkota ketiga, Kaisar telah terbunuh dalam serangan. Kaisar baru saja diserang. Putra mahkota pertama sudah duduk di atas tahta. Ibu, apakah aku harus duduk atau tidak? Negeri tidak boleh tanpa pemimpin sehari pun. Putra mahkota pertama memimpin dan menjadi calon raja. Kekaisaran Dragon King akan diwarisi oleh putra mahkota pertama. Ya. Tahta ini seharusnya diduduki oleh aku. Wanita berdosa ini adalah ibuku. Menteri berdosa ini adalah paman baikku. Dibebaskan dari penjara. Itu sudah sewajarnya. Makhluk bodoh seperti itu bisa memimpin. Tampaknya ratu, kau pasti sudah banyak berusaha. Kau masih bisa tertawa. Aku lihat Kaisar dibunuh olehmu. Hari ujian calon raja.
Putra mahkota ketiga tidak hadir tanpa alasan. Ini pasti ada yang aneh. Setelah keluar dari penjara, dia menghancurkan pasar hantu, menghancurkan utara musim dingin, dan bahkan melempar ratu ke penjara mati 9 provinsi. Long Ao, dari kemarin malam sampai hari ini, kau di mana? Bersama siapa? Dan apa yang kau lakukan? Mengapa kau berbelit-belit? Dari kemarin malam sampai siang hari, aku bersama Putri Kunlun Golden City, Ouyang Linger, dan Yin Feixue dari pengawal 9 provinsi, di tempat tidur melakukan ritual pernikahan. Rinciannya seperti ini. Yin Feixue dulu begini. Tidak pantas didengar. Anak ini benar-benar malapetaka bagi Kekaisaran Dragonkin. Baiklah, aku suka mendengarnya. Ceritakan lebih banyak. Lanjutkan. Lalu apa lagi? Diam. Aku belum sampai ke bagian penting. Mengapa berhenti? Penjahat yang berani. Di aula istana, ucapan kotor seperti ini tidak pantas. Ouyang Linger itu, dan yang lainnya adalah milikmu. Mereka tidak bisa bersaksi untukmu. Apakah kau tahu kau bersalah? Tubuh ayahmu di mana? Aku mewarisi ilmu pengobatan dari Dewa Pengobatan. Bisa menghidupkan orang mati. Tunggu ayahmu bangun. Kebenaran akan terungkap. Tapi cuaca panas sekarang. Apakah kau ingin membiarkan Kaisar membusuk? Dragon King menghormati kremasi. Kaisar sebelumnya sudah menjadi abu menuju surga. Aku bisa memfitnahmu dengan mudah. Aku ingin melihat. Lihat, bagaimana kalau kalian para tikus dan serangga ini bisa melakukan apa padaku? Long Ao membunuh kaisar sebelumnya, tidak bisa diampuni. Berikan racun 1 gelas. Dosa membunuh raja aku tidak akui. Gelas racun ini, aku tidak akan minum. Penyebab kematian ayahku yang sebenarnya, aku akan selidiki sendiri. Ini bukan racun. Apa ini? Minum ini hanya tipuan. Racun sebenarnya adalah gelasnya. Gelas minum ini dibuat dari tengkorak guru kelimamu. Raja racun dari dunia hantu. Bahkan kalau kau kebal racun, kau tidak bisa mengalahkan gurumu. Guru. Racun ini akan menghilangkan semua kekuatanmu. Darah naga tidak lagi melindungimu. Sekarang kau tidak lebih hebat dari orang biasa. Membunuh raja dan ayah harus dikutuk oleh ribuan orang. Cabut gelar putra mahkota Long Ao. Rampas semua hartanya. Siapa pengemis busuk ini? Cepat pergi. Jangan mati di depan pintu bank. Dengar tidak? Tunggu. Karena jatuh di depan bengku, aku tidak bisa membiarkan begitu saja. Bawa dia masuk untuk diobati. Kalau sudah sadar, suruh dia pergi. Ini lukisan terkenal Tang Xuanyuan. Hanya ada 3 salinan di dunia. Apalagi, yang satu ini sangat sempurna. Tapi penawarnya 3 juta emas. Mohon tuan tua antik menilainya. Kalau lukisan ini asli, aku akan menjual semua hartaku untuk membelinya. Lihat. Memang asli, Tuan Zeng. Lukisan ini langka. Aku pergi ambil uang. Siapa pengemis busuk ini? Jauh-jauh. Kau merusaknya. Bisakah kau bayar? Ah, karena kau bisa bergerak. Cepat pergi. Tunggu. Ambil ini untuk beli makan. Tuan Zeng memang baik hati. Belum berterima kasih. Uang ini tidak cukup. Aku mau lukisan ini. Uang ini tidak cukup. Aku mau lukisan ini. Kau gila, ayah. Kau lihat tidak? Pastilah ada yang dibenci. Kau simpati padanya. Dia tidak punya rasa syukur sama sekali. Malah semakin rakus. Adik kecil. Tuan Zeng, aku memang baik hati. Tapi aku bukan orang bodoh. Sebelum aku berubah pikiran. Cepat pergi. Kau cepat pergi. Kalau kau berani muncul lagi, aku pukul kau setiap kali bertemu. Kalau aku bisa membantu keluargamu menghemat 3 juta emas, bagaimana? Kalau kau bisa menghemat 3 juta emas bagiku, aku beri padamu. Aku hanya mau lukisan ini. Dia pakai tangan kotor untuk ambil. Ini benar-benar menyia-nyiakan harta. Hari ini adalah malapetaka bagi dunia seni. Betapa malangnya. Lukisan ini palsu. Sama sekali bukan lukisan Tang Xuanyuan. Kamu tega merobek lukisan Tang Xuanyuan. Seandainya jual semua harta keluarga kalian pun tak cukup bayar. Ayah, jangan bicara panjang lebar. Ayo, bawa dia ke pengadilan. Ayo.
tendangan ini. Anak ini pasti mati. Keahlian putra muda ini paling hebat di 9 provinsi. Tidak disangka kau bisa menghindari semuanya dengan insting. Ahli besar, kau bilang lukisan ini palsu. Apakah ada alasannya? Tentu saja aku tahu. Tidak tahu kapan tersebar. Benar-benar lucu. Lukisan Guru Xuan Yuan. Tak ada yang bisa menirunya di dunia. Sebelumnya, aku punya minuman enak. Guru Xuan Yuan memaksa mengajarku. Aku terpaksa anggap dia sebagai guru ke-9. Bodoh. Guru Xuan Yuan sombong dan penyendiri. Tak pernah menerima murid, kecuali kau melukis di sini. Kalau kau bisa melukisnya, aku akan berlutut dan panggil kau guru. Baiklah. Ini. Adik kecil, kalau bukan karena kau, aku hampir kehilangan segalanya. Tuan Zheng baik hati duluan. Aku tidak bisa membiarkan begitu saja. Kakak, kau punya kemampuan seperti ini. Menulis dengan energi pasti ada alasannya. Kalau kau butuh bantuan, aku akan berusaha sekuat tenaga. Aku memang punya satu urusan. Butuh bantuanmu. Kau bawa lukisan ini ke pemimpin Bank Clever. Kalau ditanya, katakan ini lukisan asli. Dengar sejak naik tahta, pemimpin Bank Clever belum pernah muncul. Gai Tianyang. Tuan Li yang baik, ini semua diberikan warga. Kalian makan saja. Baik, terima kasih. Terima kasih warga. Baik, makan cepat. Siapa yang suruh kalian makan? Makan apa? Jangan ambil milikku. Nanti aku atasi kau. Cepat pergi dari sini. Cepat pergi. Ergo. Lihat, karena setiap tahun, aku memberi Bank Clever bubur. Berikan aku sedikit makanan. Lepaskan kami. Jangan panggil Ergo. Panggil Ergo kakak. Paham. Masih menganggap diri kaya. Ingat. Kau sekarang pengemis di antara pengemis. Baiklah. Baiklah. Ergo kakak. Tuan Li yang baik. Cuma minum buburmu beberapa mangkuk. Mengapa sombong? Baik. Aku, Ergo, paling tahu balas budi. Minum 1 mangkuk, kembalikan 3 tong. Ayo, 3 tong. Terima kasih Ergo kakak. Siapa bilang kau boleh minum pelan? Sekarang minum sekaligus. Jangan ada yang tersisa. Minum. Kau menampung selir itu. Wajar kau jatuh seperti ini. Minum cepat. Ergo kakak, tendamu terbakar. Cepat, matikan api. Lima belas tahun lalu, suami istri bernama Li melewati kuburan acak. Karena baik hati, mengebumikan selir, mengadopsi seorang gadis yang ditinggalkan. Namanya Long Kir. Kemudian karena Ergo melaporkan, menjadi pengemis. Kau siapa? Di mana Kir? Anak selir. Long Ao. Saudara Longkir, terima kasih atas kebaikanmu. Tidak usah. Tuan baik, tenang, Kir sudah diselamatkan. Tuan baik punya masalah besar. Long Ao pasti membantu sekuat tenaga. Tapi kau sudah seperti ini, bagaimana kau bisa membantu kami? Tuan baik, sebelumnya, kau punya bisnis pedagang biji terbesar di Kyoto. Apakah masih ada stok? Ratu mengeluarkan perintah, agar seluruh kekaisaran Dragonkin tidak boleh menggunakan biji keluarga Li. Tidak bisa dijual, sendiri juga tidak bisa ditanam. Simpan banyak untuk apa? Anak. Niat baikmu, kami terima. Api ini kau yang nyalakan. Sambil dia belum kembali, kau cepat pergi. Ya. Cepat pergi. Kalian tidak boleh pergi. Tak ada yang bisa lari. Ingin lari. Siapa yang nyalakan api? Serang. Cepat lari. Ini adalah legenda, penguasa naga, pasukan kuda hitam 9 provinsi. Kekaisaran Lampu Putih dan Kekaisaran Matahari Merah sudah mengirim duta, ingin membeli biji Li sekuat tenaga. Ini apa artinya? Kekaisaran Lampu Putih dan Kekaisaran Matahari Merah perang terus. Persediaan makanan sangat kurang. Biji biasa tidak bisa mengatasinya. Tapi di sini, hanya biji biasa. Tidak bisa meningkatkan produksi. Apakah ada kesalahan? Tuan baik, tenang. Kir sudah memperbaiki biji. Biji biasa.
Satu akre bisa produksi 1000 pon, yang sudah diperbaiki bisa 30.000 pon. Dengan dukungan kekayaan dua negara, keluarga Li segera menjadi orang terkaya di Kekaisaran Dragonkin. Dua negara berperang. Ini seperti memanfaatkan keadaan. Tidak boleh, tidak bisa. Lagi pula, kami mengadopsi Kir, bukan karena ingin balas budi. Selama ada manusia, akan ada konflik. Ini bukan yang bisa kita cegah. Tuan baik, sebelumnya kau sering memberi bubur ke rakyat. Sekarang, dengan biji ini, kau bisa menyelamatkan banyak korban perang. Menjadi orang terkaya Kekaisaran Dragonkin dengan cara ini, itu pantas bagimu. Ikut aku. Kir sudah menunggu di rumah lama. Kau bilang. Kir kembali. Kasih sayang pengasuh lebih dari langit. Kir selamanya anakmu. Dengan aku Long Ao, tak ada yang bisa menyakiti kalian lagi. Terima kasih putra mahkota ketiga. Kau sangat kuat. Mengapa harus ditindas ratu? Ini. Mungkinkah kau berpura-pura jadi pengemis? Itu rencana. Benar. Hitung waktu. Seharusnya sudah sampai. Kalian siapa Long Ao? Pemimpin ingin bertemu. Ini lukisan terkenal Guru Xuan Yuan. Tuan Zheng sudah tua di dunia barang antik. Dia merekomendasikan. Tidak mungkin bohong. Pemimpin, Long Ao baru saja membunuh Agou. Sekarang datang menawarkan harta. Pastilah ada masalah. Agou suka mengganggu pemula. Sekarang ketemu yang keras. Nyawanya hilang. Ah, bukan salah orang lain. Pemimpin, sejak kau naik tahta belum pernah muncul. Selain kami, siapa tahu kau suka lukisan. Long Ao bawa lukisan terkenal. Pastilah ada yang aneh. Ya. Harus waspada. Ajie, apakah kau sudah selidiki latar belakangnya? Laporkan pemimpin. Long Ao meskipun putra mahkota ketiga, tapi tak punya kekuasaan. Selalu bergantung pada dua tunangannya. Sekarang juga menyinggung ratu dan jenderal besar. Didegradasi jadi pengemis. Kekuatannya hilang. Tak bisa mengalahkan orang biasa. Orang lemah seperti ini. Apa yang mengancam? Biarkan dia datang. Harta yang datang sendiri. Mengapa tidak ambil? Ya. Datang. Long Ao baru di Bank Clever untuk menunjukkan hormat, menawarkan satu lukisan Guru Tang Xuan Yuan. Harap pemimpin lebih memperhatikannya. Anak kecil ini pintar cari muka. Tenang, nanti aku Gai Tian yang lindungi kau. Cepat, bawakan lukisan itu. Kau bawa. Aduh. Lihat gaya lukisan ini, goresan ini, benar. Ini pasti goresan Guru Xuan Yuan. Selamat pemimpin, kau untung besar. Apa yang kau lakukan? Aku menyusup ke Bank Clever, hanya untuk menemukanmu, memenggal kepalamu dan gantung di pintu penjara mati 9 provinsi, dan mengumumkan semua perbuatanmu ke seluruh dunia. Putra mahkota ketiga, aku dan kau tak punya dendam. Apakah kau ingat? Penulis Tuhan 6 jari, seruling pemimpin lama. Anak kecil, setelah kau bunuh Gai Tianyang, seluruh Bank Clever akan kuserahkan padamu. Guru, setelah murid atasi Gai Tianyang, aku akan selamatkan kau dari penjara. Penjara mati 9 provinsi dibangun oleh penguasa naga sebelumnya. Tak ada yang bisa kabur. Aku baru masuk penjara hari itu. Guru ketujuh. Penulis Tuhan. Kalau tidak, kau tidak bisa hidup sampai sekarang. Penulis Tuhan bilang, pada saat itu, di mata orang lain, kau hanyalah sampah, dan akan digunakan untuk pengorbanan. Ah, pengorbanan. Apakah aku akan mati? Tidak. Kau akan memikul semua kemampuan dan kekuatan kami, juga semua dendam dan cinta kami. Hidupmu pastilah luar biasa. Dahulu, kaulah yang memfitnah guru keenamku. Jadi kau dapat posisi pemimpin ini. Ya, akulah. Apa yang bisa kau lakukan? Kau sudah keracunan racun tulang raja racun. Kekuatanmu hilang. Hari ini adalah hari matimu. Raja racun memberi makan racun pada dirinya. Pecah tulangnya bisa dibentuk ulang. Bahkan ratu ambil tengkoraknya. Dia bisa sembuh sendiri. Aku dari lihat gelas racun itu. Aku sudah siapkan jebakan. Putra mahkota ketiga. Akhirmu bagus sekali. Kami semua tertipu.
Api yang menyelamatkan keluarga Li. Kaulah yang nyalakan. Orangnya bagus. Pemimpin baru Bang Clever. Kuserahkan padamu. Ajie berterima kasih pada putra mahkota ketiga, membersihkan kebohongan pemimpin lama, membalaskan dendamnya. Nanti kalau putra mahkota ketiga butuh, Bang Clever akan membantu sekuat tenaga. Tidak tahu Long Ao sekarang bagaimana. Aku sekarang masuk istana mencari putra mahkota pertama. Putra mahkota pertama agak tolol. Kalau bisa buat dia senang, bisa selamatkan Long Ao. Kakak, jangan pergi. Ini terlalu berbahaya. Kakak. Wanita cantik. Putra mahkota pertama ingin lanjut. Harus setujui satu syaratku. Katakan. Aku setuju apa saja. Long Ao didegradasi jadi pengemis. Aku ingin putra mahkota pertama batalkan perintah itu. Tidak boleh. Ibuku bilang, Long Ao, tidak boleh dilepaskan begitu saja. Putra mahkota pertama sudah memerintah, maka sudah seperti kaisar. Menjadi kaisar, harus bebas sebebasnya. Mau lepaskan siapa? Lepaskan saja. Wanita cantik benar, aku sudah kaisar, harus bebas sebebasnya. Lepaskan, cepat lepaskan. Hari ini aku senang. Aku beri kau barang bagus, ayo. Hisap satu. Barang ini Feisue tidak beruntung menikmatinya. Feisue lebih baik menari pedang untuk putra mahkota pertama. Kalau kau tidak hisap, aku tidak lepaskan Long. Ayo hisap satu saja. Kalau kau tidak hisap, aku bunuh Long Ao. Lagi pula dia, sekarang lebih rendah dari anjing. Lebih rendah dari anjing. Anjing pun tidak. Tidak bayar, bawa barangnya. Jangan bawa, suamiku akan bayar kalian. Aku sudah beri waktu 3 hari. Hari ini kau yang bayar. Ayo, cantik, berani, berhenti. Cepat pergi. Linger. Suamiku, kau akhirnya kembali. Maaf. Waktu ini aku sibuk urusanku sendiri. Tidak sempat urus kalian. Berani sentuh tunanganku. Kau cari mati. Berhutang harus bayar, itu aturan alam. Gadis Linger berhutang banyak. Aku hanya mengikuti aturan. Aku tidak tahu. Putra mahkota pertama benar-benar membebaskanmu. Aku mundur dulu. Uang ini, bayar pelan-pelan. Hutang apa? Putra mahkota pertama apa? Rokok. Berikan rokokku. Feisue. Suami, kakak Feisue untuk selamatkanmu. Mohon putra mahkota pertama ampun. Hasilnya putra mahkota pertama memaksa kakak hisap rokok. Aku sangat menderita. Linger. Tolong. Bunuh aku saja. Rokok sangat mahal. Walaupun aku putri pemimpin Golden City, sulit menanggungnya. Tapi aku tidak tahan lihat kakak begitu menderita. Hanya bisa pinjam uang dari bank bawah tanah. Tenang. Karena aku kembali. Kalian tidak akan menderita lagi. Maaf. Rumah ini sudah kuhancurkan. Feisue. Yang seharusnya minta maaf. Seharusnya aku.
Kamu tidak perlu khawatir. Klan Li dan KR memegang kendali atas sumber daya dua negara. Setelah mereka tahu beritanya, pastilah mereka akan membantu sepenuh hati. Pabrik kalian sudah bangkit kembali. Kota emas Kunlun milik Linger baru saja menutup semua kerugian. Tidak lama lagi, bisa melanjutkan menggulirkan uang lagi. Hanya saja, tidak lama lagi bisa menggulirkan uang. Hanya saja kekosongan di rumah sudah terisi. Namun, dana yang ada sekarang memang agak ketat. Selama ini, harus menyusahkan kalian. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah jijik padamu. Wanita perkasa Fei Xue, kali ini kau sungguh-sungguh, kan? Bukannya karena rasa bersalah, jadi ingin menyerahkan diri padaku. Kau brengsek. Hai. Bisa marah secepat itu. Tapi tenang saja. Suatu hari nanti kau pasti akan jatuh cinta padaku. Aku tidak akan jatuh cinta padamu. Baiklah. Mari kita lihat saja nanti. Walaupun racunnya sudah dikeluarkan, tapi harus beli obat untuk menguatkan tubuh. Di rumah saja sudah tidak ada uang. Masih mau boros. Kuda yang bagus benar. Kalau bisa naik kuda ini melintasi padang rumput. Longyang, kau duluan saja. Aku ingin kembali ke markas dulu. Baik juga, kau kembali secepatnya. Aku masuk istana dulu. Aku, Long Zun yang mulia, harus menyamar sebagai perempuan untuk masuk istana. Berdiri. Mau kemana? Kembali ke Jenderal Piao. Hamba pergi. Ini untuk menemui Ratu. Kalau Ratu bertanya, jangan bilang aku sedang sibuk. Katakan saja. Katakan Jenderal sedang sakit, berbaring. Ya. Jalan ini benar-benar berliku. Taman kerajaan di mana ya? Kau berdiri. Aku perintahkan kau ambil minyak obat. Kok lama sekali? Benar sial. Tubuhku sakit parah. Setiap hari menderita. Cepat bantu aku lepaskan pakaian dan oleskan minyak. Ya, Ratu. Nyaman. Turun sedikit lagi. Ya. Baru-baru ini Jenderal Besar sedang apa? Aku sudah lama tidak melihatnya. Balas Ratu, hamba tadi melihat Jenderal Besar membawa dua wanita cantik ke kamar. Jahanam, aku dulu seharusnya tidak menyelamatkannya. Hamba tidak berani bilang pada Anda. Sebenarnya Jenderal Besar setiap malam berpesta. Jenderal Besar juga bilang, dia jijik melihat tubuh Anda yang cacat. Pergi lihat siapa yang bersamanya. Aku ingin menghabisinya hidup-hidup. Ya. Kau masih senyum. Bukannya demi datang ke istana melihatmu, aku bisa menderita seperti ini. Istana penuh bahaya. Untungnya saudara raja tubuhnya lemah, jadi terhindar dari banyak bencana. Di istana bantu aku sampaikan pesan, dan diam-diam bantu aku. Terima kasih. Kita sejak kecil sudah akrab. Mengucapkan terima kasih terlalu formal. Benar. Untuk apa? Sebuah urusan besar. Ayah Raja dibunuh olehmu. Ah, bukan. Wanita cantik. Ah, jangan lari, wanita cantik. Anak durhaka, besok ujian pewaris tahta. Kau malah berfoya-foya semalaman. Kalau bukan orang lain laporkan, aku masih dibodohi. Orang. Saat ibunda masuk penjara, kau berani menggangguku. Putra mahkota, hamba setia sepenuh hati, bukan ingin melihatmu semakin rusak. Kau salah duluan, masih berani ngotot.
Raja, tenanglah, putra mahkota. Cepat minta maaf pada Raja. Ayah Raja. Anakmu salah. Ayah Raja, anakmu tidak akan berani lagi. Ayah Raja. Kau mengakui kesalahanmu cepat sekali. Teh. Teh beracun. Adik Yao membantu saudara-saudara menyusup ke istana. Dari mulut Dayang mendapat kabar, ayah raja diserang. Putra mahkota khawatir rahasia terbuka, ingin membakar jenazah ayah raja malam ini. Untung saudara-saudara Kiao menukar jenazah, baru ayah raja diselamatkan. Kau bukan punya darah Long Yang dan ilmu pengobatan gaib. Kenapa tidak selamatkan ayah raja? Baru-baru ini konsumsi energiku terlalu besar. Saudara raja, beberapa hari ini ayah raja mohon bantuannya. Putra mahkota ketiga, tidak baik. Yin Fei Shui di dojo menghisap opium. Akan dipotong satu lengannya. Aku menang. Berikan kuda darahku. Sudah diambang maut, masih saja keras kepala. Lengan seindah ini, potong yang mana dulu ya? Berhenti. Putra mahkota ketiga, menurut aturan dojo, bermain curang saat bertarung, harus dipotong lengannya. Long Lu, aku hanya ingin menang pertarungan, memberikan kuda darah padamu. Jadi kau menghisap opium lagi, kan? Tidak. Aku tidak. Mereka yang menghasutku. Ting. Anak kecil ini masih kuat, lanjutkan. Lanjut. Istirahat setengah jam. Lanjut pertarungan ke-100. Gadis, mau opium, hisap saja tenaga berlipat, meningkat, tidak merasakan sakit, pasti menang. Opium ini dari tubuhmu. Semua orang melihat, saat kau naik panggung tiba-tiba kuat, bukannya menghisap opium apa? Ah! Yin Fei Shui, aku menggunakan darahku untuk membantumu berhenti. Kau berjanji tidak akan menyentuhnya lagi. Demi putra mahkota ketiga, Qianqin, kau boleh bawa dia. Tidak. Aku tak mau lagi menyusahkan dia. Kamu dan aku dari sekarang tak akan bertemu lagi. Fei Shui. Suamiku, apakah kau sudah menemukan kakak Fei Shui? Pos-pos pengawal tersebar di seluruh negeri. Dia bisa pergi kemana saja. Aku sudah mengirim semua pasukan hitam, tapi masih belum ada kabar. Kalau saja kau lebih percaya padanya sedikit. Kalau saja dia lebih menjelaskan sedikit. Sudahlah, mungkin kita tak berjodoh. Linger. Apakah suatu hari nanti kau juga tiba-tiba menghilang? Suamiku, walaupun kau tak bilang, tapi Linger tahu. Kau pasti sedang menanggung banyak hal penting. Kau lakukan saja. Linger akan selalu di sampingmu, tak pernah tinggal. Linger. Ketika suami benar-benar menjadi yang mulia naga, aku akan menikahi kau dengan meriah. Sekarang, suami harus satu demi satu menyingkirkan para pengacau itu. Jenderal ini punya urusan penting dengan ratu. Kalau begitu, kalian semua keluar. Tak seorang pun boleh keluar. Kau berlututlah. Ratu. Di depan orang luar. Benar-benar menganggap dirimu jenderal besar. Lupa statusmu sendiri. Berlutut. Ayah raja bisa bangun lagi. Saat ini adalah momen kritis. Hal ini pasti tidak boleh bocor. Tidak boleh ada desas-desus. Kau hanyalah selir laki-laki yang kujaga. Sekarang melihatku cacat, kau pergi goda wanita lain. Tidak adil, Ratu. Sejak Ratu tubuhnya rusak, selalu takut Jenderal berpaling. Minta 7 atau 8 kali sehari. Jenderal hampir kelelahan. Baru aku menghindari Ratu. Kau bohong. Sudah ada Dayang yang melaporkan. Yang kubicarakan adalah hal ini. Beberapa hari lalu ada pengawal melapor. Katanya ada pencuri nakal di istana. Mencopot pakaian Dayang. Baru tahu Dayang kecil yang kita temui itu adalah Long Ao yang menyamar. Apa? Orang yang mengoleskan minyak padaku hari itu Long Ao. Jadi aku sudah dilihat telanjang olehnya. Long Ao memfitnah Jenderal dan mempermainkan Ratu.
Aku ingin menghancurkan dia. Ratu Long Ao menggunakan ilmu pengobatan gaib untuk menghidupkan raja. Sekarang di kamar putra mahkota kedua. Bercanda apa? Raja dibunuh Long Jia. Jenazah sudah dibakar. Adalah Long yang menukar jenazah secara diam-diam dan membiarkan putra mahkota kedua menyimpannya. Ratu, cepat pikirkan cara. Awalnya hanya ingin membuat raja bodoh. Hasilnya sekarang dia mati keracunan. Kalau diselamatkan, kita pasti mati. Pasti obatnya kebanyakan. Perintahkan putra mahkota segera bakar jenazah. Hasilnya jenazah sudah ditukar tidak tahu. Benar-benar sampah. Jangan lari, wanita cantik. Putra mahkota. Biarkan putra mahkota mendorongku pergi. Mungkin raja melihat anaknya bisa memaafkan kita. Aku pergi hubungi pasukan istana. Kau ambil lambang untuk mobilisasi pasukan luar. Kita berdua dari dalam dan luar bekerja sama. Langsung memberontak. Apa kau masih ragu? Jika tidak ada kesempatan lagi. Bagaimana? Kau tidak percaya padaku? Kau harus lindungi dirimu sendiri. Ibunda merencanakan pembunuhan raja adalah dosa besar. Kekuatan kita sekarang belum cukup. Bagaimana bisa memberontak tiba-tiba? Katakan kau bodoh. Kau masih paham situasi. Katakan kau pintar. Kau benar-benar tidak sadar. Hal ini harus ada yang tanggung. Saat ayah raja bertanya, kau letakkan semua kesalahan pada jenderal besar. Apalagi dia sedang memberontak. Dia tidak bisa bela diri. Di mana raja? Raja baru bangun, tidak bisa kena angin. Anak durhaka, di sini bukan urusanmu. Long Qi, kau tidak mungkin menipu para menteri. Ayah raja. Raja, kau akhirnya bangun. Pastilah selir setiap hari pergi ke kuil berdoa, mengharukan surga. Jadi raja baru sadar. Ratu jahat. Jangan sok baik. Menerototi ayah raja, kau tahu salah. Apa meracuni? Kau jangan tuduh sembarangan. Raja, semua ini dilakukan jenderal besar. Selir tidak tahu apa-apa. Ya, dia adalah jenderal besar. Jenderal besar menggunakan nyawa putra mahkota untuk memaksa aku. Benar. Racun dicangkir juga dari jenderal besar. Aku tidak tahu ada racun di dalamnya. Ayah raja. Jenazahmu. Juga dia yang bawa dibakar. Hal ini tidak ada hubungan dengan ibunda. Ayah raja. Raja, selir punya urusan penting untuk laporkan. Itu sinyal ratu. Putra mahkota kedua, mundur. Sekarang aku ingin bersihkan pengkhianat. Bunuh anak durhaka ini. Bawa pasukan ke istana. Aku lihat kau yang memberontak. Pasukan istana 3.000 di mana? Luar sudah penuh prajuritku. Dan 3.000 pasukan istana. Kalau aku memberontak, bagaimana? Kalau kalian sekarang tunduk padaku, masih ada kesempatan. Hahaha. Bagus, pengkhianat. Sudah diambang maut, masih berani omong besar. Kau. Raja, pengkhianat ini meracuni raja dan memberontak. Sangat jahat. Tangkap dia. Mengapa? Raja, semua yang dilakukan pengkhianat ini, selir benar-benar tidak tahu. Sungguh menyenangkan. Berita baik. Raja bangun. Berita buruk. Raja jadi gila. Gila bagus. Segala sesuatu tidak ada bukti. Ratu, hamba juga punya keluarga untuk dilindungi. Hanya bisa mengaku semuanya. Racun di sini adalah ratu yang ingin meracuni raja. Memerintahkan aku dan putra mahkota bekerja sama. Lalu melemparkan kesalahan pada jenderal besar. Wanita jahat. Dialah yang ingin menyakiti aku. Dan memberi aku minum teh aneh. Para menteri. Ratu meracuni raja. Dan melemparkan pada jenderal besar. Niat jahatnya jelas. Jelas sekali. Anak durhaka, kau tuduh sembarangan, omong besar.
Memang ratu, wanita beracun seperti ini harus dihancurkan, serta keluarganya. Putra mahkota kedua, hal ini kau yang putuskan. Dosa ratu, belum tentu putra mahkota kedua yang tentukan. Sekarang putra mahkota yang menjadi pewaris. Putra mahkota yang mengawasi negara. Karena raja sudah bangun, dan urusan pemberontakan besar, putra mahkota yang dicurigai membunuh raja tidak cocok mengawasi. Putra mahkota kedua Longki budi pekerti lengkap, seharusnya membantu raja. Kami setuju. Ratu Toh adalah ratu satu negara, mengingat jasanya melaporkan jenderal besar. Bebaskan dari hukuman mati. Tanpa perintah khusus, tidak boleh keluar istana dingin setengah langkah. Putra mahkota punya hati yang baik, keberuntungan bagi Longkin. Selama aku masih hidup, ada kesempatan bangkit kembali. Akhirnya tenang, saudara raja. Kerajaan Longkin bisa diserahkan padamu. Aku tenang. Apa jabatan yang kau inginkan? Kau sebut saja. Perebutan dan perebutan bukan pekerjaan orang baik. Membangun kerajaan barulah pahlawan sejati. Persaingan dalam negeri sudah selesai. Aku ingin menyatukan 9 negara. Bebaskan guruku dari penjara. Putra mahkota ketiga, Raja Utara mengirimku untuk menasehati. Kalau kalian serahkan 10 kota, Utara bisa mundur. Kalau tidak, aku tahu putra mahkota ketiga punya kekuatan gaib, tapi kungfu sehebat apapun takut pisau. Kami di utara sudah membuat busur raksasa yang bisa menghancurkan tembok, dan meriam berat yang bisa menembak beruntun. Kalau tidak mundur, tidak lebih dari 1 jam, meriam utara bisa meratakan tempat ini. Maaf. Barang-barang ini, kami juga sudah beli. Jangan membual. Aku tahu kau punya pacar kecil, putri pemilik kota emas Kunlun, Ouyang Linger. Walaupun dia kaya, bagaimana dia bisa beli senjata yang dirancang ahli selama bertahun-tahun? Bagaimana membeli? Seperti belanja di pasar. Sungguh lucu. Benar-benar lucu. Ahli senjata. Kenapa kau di sini? Mereka memberi terlalu banyak. Kau kira punya uang? Bisa seenaknya. Katakan padamu. Cukup untuk meratakan Longkin. Laporkan. Putra mahkota ketiga, 80.000 tentara elit utara terlalu banyak makan. Bekal kita tidak cukup. Makan saja. Tambahkan 1 juta tael emas lagi. Ya. Raja Perang Utara. Kau ini. Long Ao dan aku punya hubungan dalam. Perang ini mungkin tidak bisa. Maaf. Aku tidak hanya punya kekayaan, tapi juga jaringan tak tertandingi. Tapi aku tidak berniat menyerang negerimu, hanya ingin bertemu Raja Utara. Biarkan dia lepaskan guru keduaku, Raja Perang Jiuzu. Raja Perang Jiuzu mengendalikan semua tentara dunia. Siapa yang berani mengganggunya? Raja sebelumnya hanya di pesta negara, menambahkan 2 hidangan daging. Dia bilang raja sebelumnya tidak bijaksana, ingin membangkitkan tentara untuk mundur. Bagaimana bisa dilepaskan dengan mudah? Maaf. Guru keduaku ini memang biasanya agak keras, tapi kau tahu. 2 hidangan daging itu adalah daging manusia. Dia karena apa masuk penjara? Setelah Raja Perang Jiuzu masuk penjara, Utara menderita. Di istana mewah setiap hari, menguras semua kekayaan negara, membuat senjata untuk menyerang negara lain. Sama sekali tidak peduli nasib rakyat. Sekarang rakyat utara, hari dan malam mengharapkan Raja Perang Jiuzu keluar, memperbaiki istana. Raja Utara tidak akan setuju. Ingin melepaskan Raja Perang Jiuzu, hanya kalau utara dihancurkan. Ide bagus. Siapkan semua. Serang utara. Putra mahkota ketiga. Aku tidak bermaksud begitu. Laporkan. Putra mahkota ketiga. Longkin datang darurat. Putra mahkota kedua akan dikirim ke utara untuk menikah. Kau Longkin dan utara sudah lama bersekutu melalui pernikahan. Pernikahan terakhir adalah putri utara menikah ke Longkin, yaitu ratu sekarang. Pernikahan kali ini, seharusnya Longkin mengirim putra mahkota untuk menikah. Putra mahkota sudah dimasukkan ke istana dingin. Putra mahkota kedua sedang mengawasi negara. Kalau pergi, Longkin pasti kacau. Mereka datang untukku. Ratu baru saja dimasukkan ke istana dingin, lalu memilih saat ini ingin aku menikah. Kirim pesan kembali. Aku Long Ao rela pergi. Putra mahkota ketiga datang menyerang utara. Hasilnya menjadi menantu utara. Kalau disebar, bukannya malu. Mencari menantu juga lihat kekuatan. Aku ingin lihat.
Apakah utara bisa menyimpan aku? Menantu kecil bertemu Raja Utara. Kemarin masih menyerang dengan tentara. Hari ini datang menikah. Anak muda yang sebelumnya berani di depanku. Sekarang sudah di penjara Jiuzu. Kebetulan. Dia adalah guru keduaku. Raja Perang Jiuzu. Aku harap Raja Utara bisa mengajukan permintaan pembebasan ke penjara Jiuzu. Dan saat 8 guru lainnya dilepaskan. Juga setuju. Kau dulu baik-baik jadi menantu. Jaga aku senang. Baru bicarakan permintaanmu. Raja Utara, kau tahu bagaimana kerajaan Utara hilang. Aku sebenarnya bisa langsung hancurkan 9 negara. Hanya tidak ingin rakyat menderita. Kalau kau benar-benar susah, aku juga harus pakai cara ekstrim. Kenapa kau di sini, Putri Utara kau? Aku tahu urusanmu dengan Ouyang Ling-er, tapi kalian belum menikah. Demi perdamaian dua negara, kau sebaiknya menikah saja. Wei Yang, saat aku di penjara, aku sering membayangkan skenario menikahimu. Tapi aku tidak menyangka, di utara yang gersang ini, lebih tidak menyangka. Dalam situasi seperti ini, Sampah kecil, makan diam-diam lagi. Lihat saja, aku bakal bikin kamu mati. Berhenti. Ayahku tidak izinkan aku main sama kamu lagi. Dia memaksa aku main sama putra mahkota besar. Katanya aku anak menteri berkuasa. Harus tanggung jawab atas keluarga. Semuanya harus demi keuntungan. Wei Yang, aku pasti jadi orang paling hebat. Lalu nikahi kamu, putra mahkota ketiga. Zian ini, kamu ini mau jadi, atau tidak mau jadi menantu? Jadi atau tidak? Wei Yang. Benar-benar setia mati-matian. Panggil orang. Ganti pakaian pengantin untuk menantu Longqin. Sudah 2 jam lebih. Mengapa pengantin belum datang? Mengapa pengantin pria pakai penutup muka? Sesuai aturan perbatasan utara, putra mahkota ketiga sebagai menantu harus pakai penutup muka. Sudahlah. Karena pengantinnya Wei Yang. Pakai penutup muka apa susahnya? Pengantin pria, aku sudah taruh pengantin perempuanmu. Kalau kalian obrolkan dulu ya. Kok jadi anjing? Iya kan? Itu adalah putri perbatasan utara. Putri perbatasan utara asli sudah sakit dan meninggal. Anjing ini adalah peliharaan yang ditinggalkan putri. Raja perbatasan utara kehilangan anak perempuannya. Jadi dia anggap anjing ini sebagai anaknya. Kalau aku sih, Wei Yang bukan putri. Wei Yang, itu adalah ratu baru yang dinikahi Raja perbatasan utara. Apa? Menantu Longqin, aku sekarang jadi ayahmu. Wei Yang jadi ibumu. Sapa ibumu, segera sembahyang. Laki-laki tua ini. Aku tertipu olehmu. Berita kamu jadi menantu sudah diumumkan ke seluruh negeri. Sekarang sudah terlambat. Kamu harus hidup bahagia dengan putri itu. Hahaha. Ayo, saya kasih minum tuan yang mulia ini. Ayo, saya kasih minum tuan yang mulia ini. Ayo, saya kasih minum 2 tuan yang mulia ini. Rupanya KR ingin aku yang memberi makan. Nona KR, dengan tuan seperti ketua Ju yang setia, Anda pasti sangat bahagia. Dengan kasih sayang tuan, KR, pastilah bahagia. Menteri Matahari Merah. Menteri Elang Putih, KR jago menari. Kalian berdua, siapa yang mau ke kamar atas nonton? Untuk pesanan bibit tahun ini, Kekaisaran Matahari Merah mau tambah 1000 kali lipat. Bagus. Kekaisaran Elang Putih juga tambah 1000 kali lipat. Bagus. Ayo.
Nona KR. Kedua negara kita begitu perhatian pada Ketua Zhu. Tapi ada satu syarat, yaitu tukar dengan kamu. Ketua Zhu sudah setuju dengan kita. Iya. Kami juga ingin coba rasanya jadi bagian kerajaan. Jangan dekati aku. Ketua Zhu baik sekali sama kamu. Kamu tidak boleh nikmatin kemewahan dan status begitu saja. Setidaknya harus bayar sesuatu. Jangan dekati aku. Lanjutkan makan. Anggurnya enak kan? Siapa itu? Zhu Yangtian. Ketua Zhu, siapa orang ini? Dia itu, adik kesayanganku. Putra mahkota ketiga Kekaisaran Longqin. Dia juga suami dari Putri Anjing Perbatasan Utara. Hahaha. Ketua Zhu sebagai orang terkaya Longqin. Presiden Serikat Dagang 9 Negeri. Kok bisa dibully sama kerabat miskin begini? Ketua Zhu memang baik hati. Tapi aku tidak tahan lihatnya. Bukan urusanmu. Bisnis bibit Zhang kenapa kamu yang pegang? Di mana pasangan Zhang? Mereka sedang dalam perjalanan pulang. Ketemu perampok dan kecelakaan. Membunuh tuan dan merebut kekuasaan. Menjual negara demi kemewahan. Menghina KR. Benar-benar ketua besar Zhu yang penuh keadilan. Tuan-tuan. Aku, Zhu, selalu berbuat baik. Kalau kalian pasti lihat sendiri. Orang ini masuk dan langsung memukul orang. Bagaimana kalau kalian percaya dia? Menuduhku. Kamu membunuh orang tak bersalah. Kejam sekali. Ketua Zhu. Sampai mati masih berpura-pura. Kamu awalnya cuma pengurus rumah Zhang. Selalu berpura-pura baik dan rendah hati. Setelah menikah ke keluarga Zhang, kamu merencanakan membunuh pasangan Zhang. Lalu memaksa KR jual diri. Untuk kamu dapatkan sumber daya dan koneksi dari negara lain. Kamu pakai alasan tanam padi. Beli tanah besar-besaran di perbatasan Kekaisaran Longqin. Lalu kolusi dengan Kekaisaran Elang Putih dan Matahari Merah. Menyerahkan tanah Longqin. Zhu Yangtian, aku harus bikin kamu jadi minuman anggur. Atau hukum kamu mati dengan 1000 luka. Kamu ternyata orang seperti ini. Pemimpin besar Lingnan datang. Walaupun Lingnan cuma suku kecil. Dulu Kekaisaran Elang Putih membuat marah pendeta besar. Langsung hama selama 3 tahun. Panen gagal total. Kekaisaran Matahari Merah juga hampir tenggelam tsunami. Putra mahkota ketiga. Ketua Zhu pernah bantu Lingnan dengan makanan. Bisakah beri muka pada orang tua ini? Ampuni Ketua Zhu. Racun dengan tanah sebagai perantara. Kamu murid Raja Racun Hantu. Raja Racun Hantu. Walaupun orang tua ini bisa panggil angin dan hujan, tapi ada batasnya. Sementara Raja Racun Hantu adalah yang paling menyeramkan. Ringan bisa bikin rumah tangga hancur. Berat bisa bikin negara musnah. 20 tahun lalu, orang tua ini tantang Raja Racun berduel. Belum mulai, tua itu sudah meludah sembarangan. Seluruh Lingnan hampir musnah keracunan. Mohon murid Raja Racun beri ampun. Kamu sembunyikan kekuatan seberapa banyak? Siapa sebenarnya kamu? Kamu tidak berhak tahu. Orang ini kuserahkan pada kamu. Kalau tidak puas, semua orang di sini harus mati keracunan. Bagaimana cara yang bikin puas? Dia bikin adikku menderita air dan api, cambuk dan bakar. Begitu menyiksa. Dia juga bunuh pemberi kebaikan, pasangan Zhang. Aku ingin dia rasakan 1000 kali lebih sakit. KR, jangan pergi. Karena kamu tidak patuh, aku baru saja kesal. Aku salah. KR, tolong aku. Kakak, bangun. Obat untuk pengantin sudah siap. Siap? Bawa dulu ke saya. Yang mulia ratu, Anda sudah coba obat 3 hari. Tubuh Anda tidak tahan. Pengantin demam tinggi. Lab tidak boleh berhenti. Wei Yang. Kamu akhirnya bangun. Di mana KR? Aku baru saja lihat KR. Dia baik-baik saja. Dokter istana sedang obati lukanya. Wajahmu pucat pas pingsan. Aku pikir Kamu sudah jadi ratu perbatasan utara. Tidak perlu begini sama aku.
Aku tahu, kamu tidak mau maafin aku. Aku juga benci diri sendiri. Tapi aku bisa apa? Tugas keluarga, kejar kekayaan dan kekuasaan. Itulah nasibku. Dulu saat kecil aku selalu tunggu dewasa. Kira-kira dewasa bisa lepas dari ayah. Selamanya sama kamu. Sekarang kamu punya kekuasaan, punya kemampuan dan koneksi. Lebih bisa lakukan apa yang kamu mau. Tapi aku sudah tidak pantas sama kamu. Pengantin, ada masalah. Karena Yang Mulia Ratu rawat pengantin. Raja Perbatasan Utara cemburu. Dia usir Yang Mulia ke air dingin yang menusuk. Hampir tidak tahan. Apa? Begitu cepat. Yang Mulia, Anda minta maaf sama Raja Perbatasan Utara saja. Air lemah Perbatasan Utara sangat dingin. Lagi lama. Aku cuma rawat Long Ao 3 hari. Tidak ada yang melanggar aturan. Long Ao dan Yang Mulia Weyang teman kecil. Pernah janji nikah. Laki-laki lajang dan perempuan duda bareng 3 hari. Tidak ngapain. Siapa percaya? Aku bilang, Yang Mulia datang ke Perbatasan Utara. Kenapa tidak izinkan Raja Perbatasan Utara sentuh satu jari pun? Hari ini dari Long Ao, kembali dengan wajah merah. Dorong perempuan jalang ini ke air lemah. Katakan. Orang yang kamu cintai aku. Selama kamu katakan, kamu masih ratu saya. Orang yang saya cintai adalah Long Ao. Walaupun dapat tubuhku, tidak dapat hatiku. Tekan dia. Weyang. Berhenti. Aku sudah hindari perasaan Long Ao selama bertahun-tahun. Hari ini, aku akhirnya berani untuk pertama kali. Bagus. Kamu masih berani datang, godain ratu dan berbuat mesum di istana. Tangkap dia, potong-potong. Aku tidak bisa jalan lagi. Depan sudah perbatasan. Kamu cepat pergi. Jangan pikirinku. Bagaimana aku bisa tinggalin kamu sendiri? Depan ada gubuk. Kita istirahat dulu. Besok pagi baru jalan. Tenang, dengan aku. Tidak ada yang bisa sakiti kamu. Dingin. Aku sangat dingin. Weyang. Aku di sini. Aku tunggu hari ini lama sekali. Jangan tolak aku. Kalau tidak bisa kalahkan dia, pakai cara lain. Anak ini bukan main dengan nama keadilan. Serang negara lain. Sebagai pengantin, kok tidur sama ratu? Nama baik hancur. Pastilah dicela rakyat negara lain. Lalu bagaimana dia bisa serang negara lain? Pergi. Tangkap mereka berdua sedang mesum. Aku ingin lihat, bagaimana dia bisa bohong lagi.
Kamu pencuri ini. Apa yang kamu lakukan sama ratu? Jangan bicara. Dia sama sekali tidak menyentuh aku. Kamu tidak mau aku, atau kamu sudah jijik sama aku. Kamu adalah wanita paling berharga bagiku, Long Ao. Apapun kegelapan di hatiku, kamu adalah cahaya bulan suci itu. Sekarang kamu bisa dapatku. Wei Yang, aku tidak tahu kenapa kamu mau begini. Tapi aku hanya ingin mencintaimu, bukan memiliki kamu. Aku berulang kali bohong padamu, sakiti kamu. Aku pantas mati. Semua ini jebakan Raja Perbatasan Utara. Dia suruh aku rawat kamu. Pakai trik pura-pura sakit biar kamu lengah. Tugas malam ini adalah bikin nama baikmu hancur. Jangan bicara lagi. Dia sama sekali tidak menyentuh aku. Jangan dekati. Wei Yang, aku sekarang selamatkan kamu. Aku tahu kamu punya ilmu kedokteran, tapi mohon, jangan selamatkan aku seumur hidupku hanya demi keuntungan keluarga. Kali ini, aku ingin mati sesuai keinginanku. Kata-kata cintamu itu semuanya benar. Pasukan hitam di mana? Pasukan hitam 9 negeri ada. Yang mulia Longzun perintah apa? Hancurkan perbatasan utara. Ya. Siapkan perang untuk 7 negara lain. Selanjutnya, aku tidak mau negosiasi lagi. Wilayah yang direbut, semua untuk Kekaisaran Longqin. Serahkan pada putra mahkota kedua. Ya. Lapor. Putra mahkota ketiga, Kekaisaran Matahari Merah dan Elang Putih sudah direbut. 9 negeri, sekarang tinggal 5 negara. Perintah dari istana, angkat putra mahkota ketiga sebagai jenderal besar penakluk. Negara selanjutnya mana? Kekaisaran yang dikuasai Ratu Silan. Itu tanah kelahiran guru ke-9, Tang Xuan Yuan. Dengar Ratu Silan berwatak anggun. Negaranya makmur dan damai. Cinta seni dan musik. Anak-anak sampai orang tua bisa bikin puisi, main musik dan lukis. Sepertinya jenderal besar. Tidak boleh pakai kekerasan. Maksud jenderal besar, siapkan kuda. Ya. Ratu, kita suka orang berbudaya. Ingin jumpa Ratu, harus lewat ujian musik, catur, lukis, dan memanah. Guru saya adalah Maestro Tang Xuan. Ujian sederhana ini apa susahnya? Bagus. Kapan ujiannya? Orang Kekaisaran Longqin kamu cuma tahu pakai kekerasan. Tidak seperti Kekaisaran Silan kita. Ambil orang biasa. Bisa jadi cendekiawan di Longqin. Lebih baik kamu pulang. Jangan maluin keluarga kerajaan Longqin. Di sini ada catur. Maka mulai dari catur. Siapa yang main sama aku? Ini papan catur kuno bagus. Di tangan orang kasar seperti kamu. Sungguh memalukan. Kamu saja. Ini adalah maestro Silan kita. Jago musik, catur, lukis, Dongfang Bai. Jangan menyesal. Kalau ada yang bisa pecahkan jurusku, aku kalah. Belum pernah lihat formasi seperti ini. Serangan ganas, rencana matang. Ajaib sekali.
Jenderal memang naga di antara manusia. Dalam sekejap bikin formasi. Bikin orang tua ini tidak bisa jawab. Juga jago semua alat musik. Bisa dibilang, kekaisaran Silan. Tidak. Seluruh 9 negeri. Untuk musik dan lagu, Jenderal adalah yang terbaik. Tidak. Dia belum lukis. Ini benar-benar seperti Maestro Tang Xuanyuan hidup kembali. Indah sekali. Ini jelas salinan gaya Maestro Tang Xuanyuan. Hanya bisa tiru. Itu bukan kehebatan. Kalau kalian tahu tidak, kapan lukisan alam Maestro Tang populer di 9 negeri? Tahun 328 Dinasti Long. Aku langsung bilang saja, koleksi lukisan ini adalah lukisanku. Hitung hari. Waktu itu putra mahkota ketiga Longqin dan Maestro Tang ada di penjara 9 negeri. Dan lukisan alam ini memang tidak sesuai gaya Maestro Tang sebelumnya. Orang tua ini juga dengar, Maestro Tang punya murid hebat di penjara. Kemampuannya bahkan di atasnya. Jadi, yang terkenal dengan lukisan alam bukan Tang Xuan, tapi kamu. Kalah. Kami benar-benar kalah. Masih ada satu, memanahkan. Aku, Long Ao, selalu jujur, satu pun tidak boleh kurang. Orang ini terlalu pintar. Wajah kekaisaran Silan kita di mana? Orang, berikan kuda dia kacang hijau, biar dia malu dan kalah. Kekaisaran Silan kita adalah negara yang anggun dan beretika. Bagaimana bisa pakai trik curang seperti itu? Aku sendiri yang ikut. Ratu kita kalah. Long Ao menang. Dapatkan kesempatan masuk istana. Kamu adalah Ratu Silan. Jenderal Besar Longqin, Long Ao, sembahyang pada Ratu Silan. Kali ini datang untuk minta Ratu keluarkan perintah ampun ke penjara 9 negeri. Bebaskan guru ke-9 saya, yaitu maestro seni negara kalian, Tang Xuanyuan. Wei Yang. Kenapa kamu? Ada suami yang mencintainya, ada ayah dan ibu yang memanjakannya, begitu damai dan bahagia, begitu bahagia tanpa beban. Itulah kehidupan yang seharusnya Wei Yang jalani. Aku dengar cerita kamu dan Wei Yang, cinta dan dendam. Kamu orang yang setia, tapi aku bukan dia. Kamu punya jalan panjang. Ada banyak orang yang harus kamu lindungi. Jangan berhenti di sini. Adapun Tang Xuanyuan, ratu ini setuju bebaskan dia. Wei Yang. Kalau ada kehidupan lain, harap kamu bisa bahagia jadi dirimu sendiri. Lapor, Jenderal Besar. 3 negara lain menyerah. Datangnya pas. Biarkan mereka masuk. Kalau kalian pintar, perintah ampun negara kalian bawa. Fake Sui, kamu. Fake Sui, maaf. Setelah kamu pergi, aku terus memikirkanmu. Juga salahku dulu terlalu emosi. Tidak seharusnya pergi begitu saja. Fake Sui, aku berhutang banyak. Aku akan bayar seumur hidup. 3 orang itu tahu kondisi kemahmu. Mungkin orang dekat. Malam ini kita tidak bahas itu. Adalah putra mahkota kedua, Longqi. Gabung 3 negara lain kirim pembunuh. Dia ingin cegah kamu hancurkan negara. Cegah kamu bebaskan gurumu. Kakak,
Bagaimana mungkin? Kamu tidak percaya aku. Aku hilang waktu itu untuk selidiki suami. Linger, Apa? Adalah Ling Er. kenapa kamu datang? Pasukan hitammu baru dipindah. Longqi sudah ubah uang kekaisaran Longqin. Bikin koin emas kota Kunlunku tidak berlaku. Tapi dengan bantuan saudara-saudara, hidup masih bisa. Sekarang kamu percaya apa yang aku katakan? Kenapa kakak seperti itu? Walaupun Longqi tutup berita, tapi aku sudah tahu. Ratu dan putra mahkota besar sudah dibunuh racun. Kalau kamu juga mati, seluruh kekaisaran Longqin, tidak ada yang bisa cegah dia. Hari ini, kaisar akan serahkan cap negara pada Longqi. Longqi akan resmi jadi kaisar. Kuasai Longqin. Siapkan kuda, kembali. Putra mahkota ketiga, ini adalah cangkir terakhir yang diminum ratu dan putra mahkota besar. Racun ini sama dengan sisa racun di tubuh kaisar. Jenis yang sama, Longqi. Hatinya sangat kejam. Besok ujian pewaris tahta. Kaisar pasti pilih aku. Bukannya Long Ao, tapi ratu sudah masuk penjara. Bagaimana sekarang? Yang mulia sudah atur. Selama kamu ikut, besok kamu pewaris tahta. Lalu bisa bebaskan yang mulia dan jenderal besar. Cepat bilang, nanti cari 2 pelayan istana. Ke kamar tidurmu bermain. Aku laporkan ke kaisar. Kaisar pasti datang marahi kamu. Lalu, aku masukkan bubuk ini. Sembunyi ke teh. Kamu berikan ke kaisar. Kaisar pasti tidak curiga. Kamu mau racuni kaisar. Sekarang kekuatan kita belum cukup. Kaisar mati. Masih ada putra mahkota kedua dan ketiga. Masing-masing sulit ditaklukkan. Obat ini bisa bikin orang bodoh. Lalu, bukankah kita bisa bilang apa? Kaisar dengar apa? Baik. Wanita cantik. Longqi. Rupanya orang yang racuni kaisar adalah kamu. Putra mahkota kedua, Longqi, penuh kebaikan dan keberanian, memimpin negara dengan baik, benar-benar raja bijak. Hari ini serahkan cap negara, kakak kaisar. Long Ao kembali dari medan perang, datang khusus untuk melaporkan keadaan aman. Bagaimana kau berani membawa senjata masuk ke istana? Segera tangkap dia. Ada orang jahat. Ya, Bapak Kaisar. Upacara penobatan belum selesai. Kamu cepat kembali. Bapak Kaisar. Anak ini salah lihat. Mengira orang salah. Long Ao, apapun kesalahpahamanmu, berikan dulu meterai giok itu kepadaku. Kesalahpahaman. Permaisuri ingin meracuni Bapak Kaisar agar bisa menguasai segalanya. Tapi kau yang memberi racun mematikan itu kepada Bapak Kaisar. Kau memanfaatkan aku untuk menyingkirkan Permaisuri. Pangeran Mahkota, Jenderal Besar. Sekarang. Apakah giliranku sekarang? Kita berdua hanyalah pangeran tanpa pelindung. Di dunia ini. Kamu seharusnya paling mengerti betapa sulitnya bertahan dengan pura-pura sakit untuk naik ke atas. Aku ingin menjadi raja. Aku tidak ingin terus-terusan ditindas dan dihina. Apa salahku? Aku menganggapmu saudara. Apa salahku? Salahmu adalah kau terlalu kuat. Kau sendirian bisa menghancurkan seluruh daratan Jiuzu. Membuatku harus khawatir. Aku sudah merencanakan dengan susah payah selama lebih dari 20 tahun. Tapi kau bisa merebutnya dengan mudah hanya dengan satu isyarat. Apakah kau pernah berpikir, jika para gurumu itu dibebaskan, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka? Bukankah dunia ini akan kacau balau? Mereka semua orang baik. Mereka masing-masing punya kemampuan untuk membangun atau menghancurkan negara. Kebaikan dan kejahatan hanya selangkah. Jika mereka keluar, mereka akan menjadi musuh bagi seluruh Jiuzu. Bapak Kaisar, singkirkan anak durhaka ini. Demi persaudaraan kita, kau bunuh diri saja. Baik. Bapak Kaisar, selamatkan aku.
Demi persaudaraan kita, kau bunuh diri saja. Baik. Bapak Kaisar. Yang mulia. Long Ao membunuh Bapak Kaisar dan merebut meterai giok. Dia ingin merebut tahta. Beraninya kau, Long Ao, segera serahkan meterai giok. Penjahat cepat menyerah. Datanglah. Tangkap dia. Datanglah. Berhenti. Ini. Raja Pasukan Jiuzu, penguasa kota emas Kunlun, tabib dewa penglai, raja racun dunia hantu, kepala sekte pengawal Jiuzu, Master Tang Xuan. Orang-orang ini, bagaimana mereka semua keluar dari penjara? Long Ao. Apakah Ling Er baik-baik saja? Sekarang kau harus memanggilku mertua. Aku sekarang tahu, kehangatan Ling Er itu diwarisi dari siapa. Tua-tua tolol yang tidak bisa membedakan. Ini bukan urusan kalian. Pergi. Guru-guru, bagaimana kalian bisa keluar? Kau pikir penjara mati Jiuzu bisa menahan kami? Kami mau keluar ya keluar, mau tinggal ya tinggal. Guru kedua, kata-katamu itu, aku semakin bingung mendengarnya. Guru kedua, kata-katamu itu, aku semakin bingung mendengarnya. Sebenarnya penjara mati itu adalah kamp pelatihan untuk calon Dragon Lord. Kami adalah guru-guru terbaik yang dipilih oleh Dragon Lord lama dari 4 penjuru. Di penjara mati, kami menunggu anak pilihan surgawi. Kami sudah menunggu selama 300 tahun. Artinya, hanya anak pilihan surgawi yang bisa dikirim ke penjara mati Jiuzu. Kau adalah calon Dragon Lord yang kami besarkan dengan susah payah. Kau adalah calon Dragon Lord kecil kami. Jadi, guru pertamaku adalah Dragon Lord lama telah tiba. Selamat datang Dragon Lord lama. Setelah keluar dan menjalani latihan, kau semakin dewasa. Aku bisa tenang menyerahkan Jiuzu kepadamu. Meskipun Dragon Lord sangat kuat, tapi dia tetaplah manusia biasa. Dia seharusnya sudah kehabisan nyawa 300 tahun lalu. Tapi posisi Dragon Lord masih kosong. Aku dan guru keempatmu harus mempertaruhkan nyawa untuk memberinya umur panjang 300 tahun. Tua tak mati, kau seharusnya sudah mundur. Di mana guru ketujuhku, ahli peramal? Hehehe, dia bahagia seperti seorang dewa. Dia tidak sabar pergi berpetualang. Ini Ramalan yang sangat buruk. Apa yang ingin guru ketujuh ingatkan kepadaku? Bagaimana, suami yang dicarikan ayahmu bagus kan? Yang dibesarkan sejak kecil untukmu. Ya, semua itu karena ayahmu yang baik. tenanglah, nanti kau hidup bahagia dengan Ling Er. Urusan kekaisaran Dragonkin dan pangeran kedua itu, Dragon Lord lama sudah mengurusnya untukmu. Guru ke-6. Apa maksudmu ini? Jangan salahkan guru-guru. Ini semua keputusan Dragon Lord lama. Yang mulia, bagaimana Long Qi bisa jadi anak kandungmu? Dia punya tanda naga di dadanya. Aku tidak salah lihat. Memang dulu aku pernah dekat dengan seorang wanita. Tapi dia hilang tanpa kabar. Aku tidak menyangka dia masuk ke istana Dragonkin. Yang mulia, karena kau tidak punya keturunan, kau membesarkan Long Ao. Tapi sekarang Long Qi muncul. Satu gunung tidak bisa punya dua harimau. Siapapun yang naik ke posisi Dragon Lord, mereka berdua pasti akan bertarung sampai mati. Satu anak angkat yang dibesarkan sejak kecil. Satu anak kandung. Siapa yang harus aku pilih? Tampaknya, guru-guru sudah membuat pilihan. Hidupku. Semuanya adalah pemberian guru-guru. Jika guru ingin, aku akan kembalikan. Kalau begitu, kalian para lelaki tua ini, Long Ao adalah anak yang kami besarkan sejak kecil. Anak ini, biarkan putriku dan putriku melayani dia bersama. Jika menikah, siapa yang jadi istri besar siapa yang jadi kecil. Sekte pengawal kami adalah sekte pertama. Kapan pernah mengalami penghinaan seperti ini? Pria dan wanita saling mencintai. Kita pisahkan urusannya. Lapor.
Raja pasukan Jiuzu memberontak. Dia mengumpulkan semua pasukan Jiuzu untuk menyerang Dragon Lord. Pasukan kuda hitam Jiuzu harus kembali segera. Di sini aku serahkan kepada kalian. Kerumunan pengecut. Hanya raja pasukan Jiuzu yang adalah pahlawan sejati. Dan aku, Tang Xuan. Aku adalah orang baik di antara orang baik. Aku pasti berdiri di sisi Long Ao. Buat apa? Aku punya uang, kau punya bakat. Kau lupa, aku adalah yang terbaik di dunia memanah. Kau berdiri di tempat tinggi, hujani mereka dengan uang. Kalian berdua di sini bercanda. Jangan ngalai. Wanita, cepat pergi. Tak seorang pun boleh pergi. Darah dragon yang harus dikembalikan. Kaisar ke-86 Kekaisaran Dragon King, Long Qi naik tahta. Selamat datang Dragon Lord Jiuzu. Selamat datang 4 guru besar. Para pejabat berlutut. Yang mulia hidup ribuan tahun. Guru kelima. Jangan salahkan guru. Jika aku tidak berpura-pura sebaik ini, bagaimana kau bisa lolos dari maut? Ahli peramal, sembunyikan diri begitu lama. Waktunya keluar. Guru ketujuh. Apakah kau sudah meramal ini sejak dulu? Penjara mati Jiuzu adalah seperti satu wadah racun, mengumpulkan orang paling beracun di dunia. Yang bisa bertahan, barulah Dragon Lord. Tapi Dragon Lord tua itu telah duduk di tahta selama 1000 tahun. Bukankah dia jahat? Selama 300 tahun, orang yang dikirim masuk mati semua. Hanya kau yang bertahan. Kau adalah satu-satunya yang bisa mengalahkannya. Kembali ke istana, bukan hanya untuk Jiuzu, tapi juga untuk dirimu sendiri. Apa yang kau miliki adalah pemberian kami, bukan kemampuanmu sendiri. Jika jadi Dragon Lord, kau harus membangkitkan darah Dragon Lord sendiri, dan kebencian yang kau tanggung. Kekuatan Dragon Lord sudah terbentuk. Pasukan Qiaobang dan Raja Pasukan Utara sudah berkumpul di luar istana, hanya menunggu perintahmu. Serbu kembali ke istana. Mereka berdua sudah bukan gurumu lagi, selalu ragu-ragu, kapan bisa menyerbu masuk. Semua mati. Mengapa? Mengapa harus begini? Tidak baik, Dragon Lord lama sudah melarikan diri dari istana. Sepertinya, dia kabur ke pintu kota.
Ahli peramal, kau bisa meramal langit dan bumi. Tapi apakah kau meramal kau akan mati di tanganku? Ramalan terakhirku adalah kau akan mati di tangan Dragon Lord baru. Sembilan naga bersatu. Aku memang sudah tua. Bunuh saja aku. Posisi Dragon Lord adalah milikmu. Kau bukan hanya guru pertamaku, kau juga ayahku. Membuang semua kebaikan selama 15 tahun. Aku tidak tertarik pada tahta, atau Dragon Lord, tidak ada tanda naga. Dan tidak ada anak kandung. Dragon Lord hanya kau. Sejak awal hingga akhir. Aku selalu mengakui itu, hanya kau. Selamat atas Dragon Lord baru yang lahir kembali dari darah. Apa sebenarnya ini? Semuanya adalah jalan yang dibuat Dragon Lord lama dan guru-guru dengan nyawa mereka. Juga ujian terakhir untukmu. Mereka semua adalah yang terkuat di Jiuzo. Seperti yang dikatakan Long Qi, jika mereka hidup bersama, tak ada yang bisa mengalahkan. Jiuzo akan hidup dalam bayang-bayang ketakutan jika mereka tidak mati. Kau tidak bisa memimpin. Posisi Dragon Lord juga tidak aman. Dragon Lord lama sebenarnya sudah mencapai batas. Untuk membesarkan Dragon Lord baru, dia bertahan 300 tahun, menahan siksaan racun api setiap hari, dan dia tidak pernah memberitahumu. Semua itu, dia tidak pernah ceritakan. Guru. Sekarang Dragon Lord lama sudah bebas. Jiuzu diserahkan kepadamu. Kau tahu siapa aku? Aku adalah Kaisar. Jangan kurang ajar. Beraninya. Jangan kurang ajar. Aku adalah Kaisar. Aku bicara sama kamu. Semua dunia ini milikku. Jiuzu damai. Dragon Lord kembali. Ouyang Ling Er. Yin Fei Sui menjadi permaisuri Dragon Lord. Wei Yang. Andai kau masih hidup, pasti bahagia. Putri Wei Yang menjadi permaisuri Dragon King.